Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di siang hari ini Allah memberikan nikmat pada kita untuk bermajlis dalam kajian siang yang mengupas seputar adab akhlak seorang muslim, dan kita masih dalam bab berbakti kepada orang tua, yang penulis rahimahullah Imam Al-Bukhari menempatkan ini sebagai bab pertama yang menunjukkan bahwa bakti kita kepada orang tua adalah perkara yang sangat penting, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditempatkan pada urutan yang kedua setelah hak Allah Azza wa Jalla. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki bapak dan ibu, maka manfaatkanlah kesempatan kehidupan mereka ketika masih hidup untuk berbakti kepada mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya orang tua tergantung menyebabkan turunnya rahmat Allah. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka kaum muslimin, kami menasihati diri kami pribadi dan juga kaum muslimin seluruhnya agar kita menjadi insan-insan yang berbakti kepada orang tua kita. Selama mereka masih hidup, berbuat baiklah, pergauli dengan baik, bertutur kata dengan sopan, dengan lemah lembut. Ya, bagaimanapun mereka melakukan kesalahan, mereka adalah orang tua kita. Mereka adalah yang melahirkan kita. Maka berbakti kepada orang tua satu perkara yang dituntut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis ke-17. Imam Bukhari mengatakan, babu la'nillah man la'ana walidayh. Bab, kata Imam Al-Bukhari, bab Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua termasuk perkara yang haram, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, atau menjadi penyebab orang tua kita dilaknat. Ya, kita misalkan mencaci orang tua teman, kemudian teman kita mencaci orang tua kita, melaknat orang tua kita, maka sama saja kita melaknat orang tua kita sendiri. Dan Allah memberikan ancaman keras, Allah melaknat orang yang melaknat, mencela kedua orang tuanya. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Tufail qala su'ila Aliyun hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kafatan. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihin nas. Dari Abi Tufail, dia berkata, Ali radhiyallahu an, maksud Ali di sini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Nabi SAW pernah mengkhususkan kepadamu wahai Ali
dengan sesuatu yang Nabi tidak mengkhususkan kepada seluruh manusia. Artinya, wahai Ali, pernah tidak kamu itu diistimewakan oleh Rasulullah, yang Rasul tidak mengistimewakan hal ini kepada manusia yang lain? Baik itu dengan berita hadis, sunnah, atau bagaimana? Ali menjawab, ma khassana Rasulullah SAW bisyai'in. Tidak pernah Rasulullah SAW mengistimewakan, mengkhususkan saya, mengkhususkan kami dengan sesuatu yang beliau tidak mengistimewakan manusia. Thumma akhraja sahifatan fa'idha fiha maktubun. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengeluarkan selembar kertas yang di dalamnya ada tulisan sabda Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullahnya? Sabda Rasulullah berbunyi, la'anallah man dhabaha li ghairillah, la'anallah man saraqa manaral ard, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallah man awa muhdithan. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengeluarkan selembar kertas yang di dalamnya tertulis, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri patok batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah juga melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah yang membuat perkara baru dalam agama. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai dari jalan Abu Tufail Amir bin Wathilah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini kaum muslimin yang demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kita di bagian awalnya bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib membantah keistimewaan dirinya dibandingkan manusia yang lain. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya, "Pernahkah Rasulullah mengkhususkan kamu, mengistimewakan kamu dengan sesuatu yang Rasulullah tidak mengistimewakan manusia lain?" Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah mengistimewakan saya yang beliau tidak mengistimewakan orang lain." Ini sebagai teguran bagi orang-orang yang bersikap gulu. Apa itu gulu? Bersikap berlebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang mereka mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib di atas pengagungan yang semestinya. Bahkan sebagian mereka menganggap sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib pun menolak tuduhan ini yang dipelopori oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, yang menganggap Ali bin Abi Thalib Tuhan, sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim pasukan untuk menyerang mereka sampai mereka dibakar hidup-hidup. Ya. Artinya tidak pernah sahabat Ali bin Abi Thalib diistimewakan oleh Rasul dengan sesuatu yang Rasul tidak mengistimewakan kepada yang lain. Karena ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi meninggal adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali sudah diistimewakan oleh Nabi. Atau sebenarnya yang bahkan berlebihan, Allah itu salah kasih. Seharusnya yang jadi Rasul itu Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Ini sikap gulu yang berlebihan dalam agama. Mengangkat derajat Ali bin Abi Thalib di atas Rasulullah tidak boleh. Atau bahkan mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih berhak menggantikan ketika Rasulullah meninggal. Ini tidak ada. Pengagungan yang berlebihan. Bahkan sebagian menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lupa sabda Rasul SAW yang berbunyi, "Iyyakum wal gulu. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ." Mereka lupa dengan sabda Rasul yang berbunyi, "Waspadalah kalian dari sikap gulu berlebihan." Sesungguhnya yang pertama kali menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah karena sikap gulu berlebihan dalam agama. Maka hadis ini adalah cemeti, petir yang menyambar bagi orang-orang yang mengistimewakan Ali bin Abi Thalib, sementara beliau sendiri mengatakan, "Ma khassana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Tidak pernah Rasulullah SAW mengkhususkan kami dengan sesuatu yang beliau tidak mengistimewakan manusia. Allahu Akbar. Kemudian Ali bin Abi Thalib menceritakan hadis dari Rasulullah SAW yang isinya pun sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih adalah ibadah. Yang ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik besar. Dalilnya bahwa menyembelih adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirt." Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk, sembelihanku. Kemudian hidupku dan matiku adalah untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semata Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka menyembelih adalah satu ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Barang siapa yang nyembelihnya untuk patung, dia nyembelih ayam, nyembelih kambing, tapi untuk patung. Atau nyembelih hewannya untuk mendatangkan kebaikan atau untuk menolak bahaya, seperti orang-orang proyek ya, ketika membangun jembatan, membangun apartemen, membangun bangunan yang tinggi, mereka potong kepala kerbau, ditanam di pondasinya. Atau mereka melakukan ritual ketika akan membangun sebuah bangunan. Atau sebagian yang lain kepalanya dikirim ke tengah laut sebagai sedekah laut karena akan membangun jembatan di atas laut. Ini semuanya adalah kesyirikan, syirik besar. Telah menyekutukan Allah dalam satu jenis ibadah, yaitu menyembelih. Karena kaum muslimin, karena penyembelihan ini adalah ibadah, tidak boleh diberikan untuk siapapun. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menyembelih ada 3 keadaan. Yang pertama, menyembelih karena Allah. Dan ini adalah wajib dengan membaca bismillah. Meniatkan dengan sembelihannya ibadah karena Allah. Contohnya ibadah kurban. Ketika di bulan Dzulhijjah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah pula untuk Rabbmu. Maka sembelihan ini harus karena Allah, tidak boleh dipalingkan selain Allah. Saya kurbannya niatnya bukan karena Allah, tapi untuk orang yang sudah meninggal, tidak bisa. Ini keadaan pertama, menyembelih yaitu karena Allah, dan ini adalah yang wajib. Yang kedua, menyembelih karena ingin memuliakan tamu. Ibu mertua, bapak mertua mau datang ke rumah, ya, mau menjenguk, menengok anak cucunya. Kemudian kita siapkan hidangan spesial. Kita potongkan kambing. Kambing bakar, kambing guling, potongkan ayam. Ya. Menyembelihnya karena apa? Karena ada tamu. Boleh. Tapi ketika nyembelih harus tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tetap menyebut nama Allah. Tidak boleh menyebut nama selain Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih." Dan janganlah kamu makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin memuliakan tamu dengan memotong kambing, memotong ayam, maka niat ini dibenarkan, tapi syaratnya motongnya dengan baca bismillah. Keadaan ketiga, orang yang menyembelih niatnya untuk selain Allah, untuk para wali, untuk penunggu kuburan, untuk penunggu pohon keramat, untuk penguasa pantai selatan. Dia sembelih untuk semua itu selain Allah. Maka ini sembelihan yang haram,
walaupun ketika motongnya baca bismillah. Karena diperuntukkan untuk selain Allah. Dia menyembelih untuk selamat, pekerjaan proyeknya lancar. Akhirnya ditanam di bumi. Dibuang kepalanya di tengah laut dengan mengharapkan terhindar bahaya. Ya, maka ini sembelihan selain Allah, hukumnya tidak boleh, syirik besar walaupun menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Maka Rasulullah dalam hadis ini mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang melakukan hal ini di atas kesadaran, di atas ilmu, ya, dalam jurang yang sangat berbahaya karena memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Dan itu tidak boleh. Apabila dipalingkan kepada selain Allah dalam hal penyembelihan, baik untuk orang yang masih hidup, orang yang meninggal, atau untuk meraih manfaat, menolak bahaya, mencari berkah, semuanya termasuk kategori syirik besar. Ya. Karena itu bagi yang pernah melakukan hal ini, bagi para pelaku kontraktor, pelaku proyek-proyek jalan, proyek jembatan, proyek apartemen, hotel, dan lain-lain yang pernah melakukan hal ini, taubat kepada Allah. Bahkan tukang-tukang bangunan yang skalanya tidak besar seperti tukang pemborong rumah, bangun rumah, perumahan, ya, developer, ada yang melakukan ini. Menanam kepala atau bahkan tulang-tulang binatang ditanam di pondasinya. Coba. Kalau kita lihat, apa sih hubungannya kepala hewan dengan pondasi kuat? Pondasi kuat itu bisa terwujud kalau semuanya sesuai prosedur. Semennya sekian, ya, split, batu kerikilnya sekian, itu kuat. Besinya ukuran sekian. Bukan dengan hubungannya tulang hewan dan lain-lain, nggak ada hubungannya. Mau dikasih tulang kerbau, tulang sapi, kalau standarnya tidak dipenuhi, semennya kualitasnya tidak dipenuhi, besinya juga tidak sesuai ukuran, hancur. Ya. Maka kaum muslimin, ibadah itu jangan dicampur baur dengan urusan dunia. Bangun rumah, bangun jembatan, urusan dunia. Kenapa harus dicari ibadah dipalingkan kepada selain Allah? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah SWT. Yang kedua, yang Rasulullah peringatkan dalam hadis ini, Allah melaknat, la'anallahu man saraka manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda patok tanah. Atau bisa bermakna merubah patok tanah. Manar, dia adalah jamak dari kalimat manarah, yang artinya alamatul ard, tanda tanah. Yang itu membatasi hak seseorang. Dalam kehidupan kita memiliki hak-hak yang harus dihormati dan saling dijaga. Di antara haknya, yaitu hak manusia yang harus dijaga, hak kepemilikan tanah, bangunan, dan sejenisnya. Yang hak-hak ini harus dijaga. Dalam bertetangga kita sudah jelas batasan bangunannya, batasan tanahnya. Maka jangan sampai batasan-batasan yang jelas ini dirubah. Nah, ini sering terjadi di masyarakat yang merubah patok-patok batas tanah. Dia caplok tanah orang walaupun semeter, 2 meter. Ini termasuk dosa besar. Karena Rasulullah mengancam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, man ghayyara manalar ard. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man akhadha shibran minal ard tawaqallahu yaumal qiyamah sab'ina aradina minal ard. Barang siapa yang merubah patok tanah, batas tanah, ya, walaupun cuma sejengkal shibron, maka Allah akan timpakan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Maka kaum muslimin, ini bukan perkara yang sepele. Walaupun sebagian manusia menganggapnya sepele. Merubah batas tanah, merubah tembok tetangganya, ya, nggak boleh. Atau mengambil hak orang. Yang seharusnya tanah kita hanya 100 meter,
Kita ambil hak orang 110 meter jadi bangunan rumah kita. Tidak boleh, haram. Walaupun itu belum ditempati oleh orangnya. Yang orangnya hanya tahu, oh tinggal segini tanah saya. Padahal dia punya hak lebih. Dan dalam hadis ini, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas patok tanah. Yang namanya laknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Allah tidak akan memberkahinya. Allah tidak akan merahmatinya kalau seseorang merubah batas-batas tanah ini. Anggaplah Anda hidup damai, punya rumah luas, tanah luas, tapi kalau dari hasil mengambil batas tanah orang lain, maka Anda tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki karena dijauhkan dari rahmat Allah. Karena Anda termasuk golongan orang-orang yang terlaknat. Maka kaum muslimin, berhati-hatilah dari ini. Karena sesuatu yang ada ancamannya itu dosa besar. Maka merubah patok tanah itu dosa besar atau mengambil hak tanah orang. Termasuk dalam hal ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT yang perlu kita peringatkan. Bagaimana tanah-tanah milik negara, ya, jangan sembarangan kita tempati. Tanah irigasi, tanah perairan, tidak boleh dikuasai. Ya, jangan mengatakan tanah ini kan milik Tuhan. Ya, semua orang boleh menempati, nggak bisa. Kita harus taat kepada pemimpin dalam hal yang baik. Pemimpin menempatkan irigasi, diberikan jarak, ya, sekian meter dari perairan, itu ada maksudnya. Bukan malah ditempati, dibangun bangunan semi permanen atau bahkan permanen. Tidak boleh. Atau menempati tanah milik orang yang tidak dimanfaatkan. Ada tanah milik seseorang, cuma belum dimanfaatkan, belum dibangun. Terus kita tempati di sana tanpa izin. Ketika sudah kita tempati, ya, kita tanami tanaman, yang punya ingin membangun, malah kita meminta uang dari yang punya. Dari yang punya tanah. Loh, ini siapa? Ini tanah milik kita, malah kita yang disuruh ngeluarin uang untuk ganti rugi katanya. Nah, yang nempati siapa? Tidak boleh. Maka kaum muslimin perhatikan hal ini. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita harus punya adab dan akhlak dalam kehidupan kita. Di antaranya dengan mencontoh adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tidak boleh berubah batas-batas tanah atau mengambil tanah orang tanpa hak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memperingatkan dalam hadis ini, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dengan laknat secara langsung, orang tuanya dijelek-jelekan. Ya, bapak ibu tidak tanggung jawab. Bapak ibu jelek, ya. Atau secara tidak langsung dia menjadi sebab bapak ibunya dicela oleh orang lain. Maka kaum muslimin, melaknat, mencaci kedua orang tua sampai orang tua sakit hati, ini suatu perbuatan yang haram. Jangankan laknat, Allah melarang ucapan uf. Apa uf? Cih, ah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan engkau katakan kepada kedua orang tua kalimat uf, ah. Wala tanharhuma, jangan pula dibentak. Membentak, mengucapkan kalimat ah tidak boleh, apalagi sampai melaknat. Apalagi sampai mencela, mencaci maki orang tua. Orang tua dikatakan jadullah, zaman dulu, ya. Orang tua kampungan, primitif. Tidak boleh. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita agar tidak menyakiti orang tua. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengingatkan, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdisan, orang yang membuat perkara baru dalam agama, atau dalam arti ridho. Allah melaknat orang yang senang menyetujui orang yang membuat perkara baru dalam agama. Membuat perkara baru dalam agama, perkaranya haram, tidak boleh.
Karena agama ini telah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh syariat baru. Allah SWT berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'a lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah." Am lahum syuraka, apakah mereka punya tandingan-tandingan syara'u yang mensyariatkan, membuat satu aturan agama minad din, dalam agama. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Karena agama kita telah sempurna berdasarkan ketegasan firman Allah dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah ku sempurnakan atas kalian agama kalian. Kalau agama sudah sempurna, jangan kita membuat aturan baru. Sudah ikut aturannya, aturan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia pekerjaan, kita boleh tidak bekerja serampangan. Bekerja seenak kita, tidak sesuai standar SOP, standar operasional pekerjaan, ya. Bisa nggak kita bekerja tapi tidak ikut SOP peraturan perusahaan? Oh, saya maunya seenaknya kerjanya. Nggak bisa. Karena perusahaan sudah menetapkan apa? Aturan bekerjanya itu seperti ini. Cara mainnya seperti ini. Pegawai manapun yang baru masuk, ikuti aturan ini. Nah, dalam agama pun seperti itu. Tidak boleh kita membuat satu aturan dalam agama atau membuat-buat aturan baru yang agama tidak mengajarkan. Karena ini ibadah. Syariat ajaran Islam datangnya dari Allah dan Rasul, bukan dari manusia. Manusia hanya sikapnya tunduk, taslim, menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Ya. Fala wa rabbika. Apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Ya. Fi ma syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berselisih. Kemudian tidak didapati dalam diri mereka rasa berat terhadap apa yang kau putuskan. Dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Nah, inilah seorang muslim. Inilah seorang muslim menerima, taslim. Karena itu Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak, keinginan Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman dengan aku beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan apa yang beliau bawa sesuai dengan keinginan kehendak Rasulullah. Jadi tugas kita itu beriman dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Jangan sesuai keinginan kita. Kita tunduk sesuai keinginan Allah dan Rasul. Ya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang benar dalam beragama adalah taslim, serah terima. Itulah namanya Islam. Kita berserah diri, menerima apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, haramnya menyembelih untuk selain Allah. Untuk patung, untuk Ka'bah, untuk Nabi, untuk wali, nggak boleh. Menyembelih itu harus karena Allah, niatnya karena Allah. Ya. Orang yang memuliakan tamu bagaimana? Ya niatnya tetap dia karena Allah. Saya memuliakan tamu dengan potong ayam ini karena mengamalkan perintah Rasul dalam hadisnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia memuliakan siapa? Tamunya. Itu yang kita jadikan dasar memuliakan tamu, kemudian kita nyembelih ayam dengan menyebut nama Allah. Ya. Tapi yang diperuntukkan untuk patung, penjaga pohon keramat, penjaga laut selatan, tidak ada. Ini termasuk syirik besar, orang yang memalingkan penyembelihan kepada selain Allah. Yang kedua, haramnya merubah batas-batas patok tanah milik orang lain. Kalau merubah batas tanah saja nggak boleh, apalagi mencaplok, mengklaim kepemilikannya tanpa hak. Ya. Ini tanah orang kita kuasai, kita nggak punya surat, nggak punya apa, kita kuasai dengan mengatakan saya kan yang pertama datang di sini. Lah enggak,
Ini tanah saya sudah beli, saya punya sertifikat walaupun saya belum menempati, itu tanah saya. Anda datang pertama tidak bisa menguasai, ya mengaku yang menghidupkan dulu, tidak ada. Semuanya harus berdasarkan kepemilikan. Maka kaum muslimin sadarlah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka mengambil bagian tanah milik orang, mengklaim tanah-tanah negara yang bukan haknya. Yang ketika dituntut mana surat jual beli dan lain-lain tidak bisa menunjukkan, ini haram, dosa besar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, haramnya durhaka kepada orang tua dengan mencela, melaknat atau bahkan menghina orang tua. Orang tua dihinakan, dasar orang tua kampungan, gak boleh. Itu merendahkan. Perbuatan dosa besar yang Allah akan marah. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Maka ambillah hati orang tua kita. Jangan membuat dirinya menangis. Jangan membuat dirinya bersedih yang akan mendatangkan keburukan bagi kita yang menyakiti hati orang tua. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bantahan terhadap persangkaan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib dapat wasiat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mendapat wasiat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dibantah dengan hadis ini. Ditanya oleh Abu Tufail, wahai Ali, apakah Rasulullah pernah mengkhususkan kamu dengan sesuatu yang Rasul tidak khususkan kepada umat yang lain? Kata Ali, tidak ada. Rasulullah tidak mengkhususkan saya, mengkhususkan kami, keluarga kami dengan sesuatu yang Rasul tidak mengkhususkan orang lain, tidak mengistimewakan orang lain. Jadi tidak ada wasiat khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Kamu jadi penggantinya, pengganti aku nanti saat aku meninggal, tidak ada. Ini membantah klaim orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka bersikap gulu berlebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, haramnya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Kita tidak boleh meridhoinya, menolongnya, membantunya dan seterusnya. Maka acara-acara yang bukan termasuk acara yang diajarkan oleh Rasul tidak boleh kita membantu, menolong, menyumbang dan sebagainya. Karena sama saja kita meridhoi acara mereka dan itu dilarang. Bahkan dilaknat oleh Allah. Allah melaknat orang yang melindungi, yang ridho, yang mendukung, yang menolong orang yang membuat perkara baru dalam agama. Yang ada apa? Yang ada kita peringatkan mereka. Kita peringatkan mereka untuk sadar kembali. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, iblis itu lebih suka kepada orang yang membuat perkara baru dalam agama daripada yang bermaksiat. Iblis itu lebih menyukai orang yang membuat perkara baru dalam agama daripada orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat, dia dalam keadaan sadar dirinya salah. Tapi orang yang membuat perkara baru dalam agama, merasa dirinya benar. Merasa dirinya dalam satu amalan ibadah yang agung. Padahal ibadah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya? Jadi iblis lebih suka terhadap orang yang membuat perkara baru dalam agama. Allah alam, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang ingin berinteraksi melalui pertanyaan, telepon, atau SMS, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Allah alam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita jawab satu persatu. Yang pertama, dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita tetap kokoh di atas agama Allah, di atas agama Islam, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah serta berbakti kepada orang tua. Saudaraku yang berada di Cikarang, agar kita tetap kokoh di atas agama Allah, Islam, yang pertama, fokuskan diri kita untuk belajar. Fokuskan diri kita untuk menuntut ilmu, kemudian fokus untuk beribadah dan mencari teman-teman yang baik. Karena teman yang baik akan mendukung ke dalam perkara yang taat.
akan selalu mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah, ingat akhirat, ingat mati. Ya, ini. Kalau kita belajar agama, maka kita akan menjadi orang yang baik kepada orang tua. Karena dengan ilmu ini kita bisa menilai, saya harus wajib berbakti pada orang tua saya. Jadi jangan sampai kita telah mengaji, malah kita semakin galak pada orang tua. Tidak, tapi semakin berubah, semakin sopan, semakin santun pada orang tua, dan seterusnya. Dari saudara Abdillah di Bekasi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya saat saya pulang kampung, ia selalu repot menyiapkan dalam banyak hal untuk saya. Tanpa saya minta, dan saat dilarang ibu nggak mau. Tidak apa-apa katanya. Apakah saya berdosa? Tidak. Itulah orang tua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Bagaimanapun keadaan anak, orang tua akan selalu mengutamakan anaknya. Anaknya mau pulang, dia siapkan. Dia masakkan masakan istimewa, dia sambut, dia bikin kue. Walaupun secara ekonomi orang tua nggak punya. Kita lebih baik ekonominya. Tapi yang namanya orang tua, begitu sayangnya kepada anak sepanjang masa. Maka benarlah kalau ada yang mengatakan kasih sayang orang tua sepanjang masa. Sementara kasih sayang anak sepanjang galah. Sepanjang bambu, galah panjangnya seberapa sih? Ya. Maka kaum muslimin, balaslah kebaikan orang tua dengan kebaikan. Mereka begitu besar memperhatikan kita. Bahkan kalau kita mau kembali lagi ke Jakarta setelah pulang kampung, dia siapin oleh-oleh. Walaupun menurut kita itu nggak penting, ya. Yang disiapin orang tua apa? Pisang, apalagi kerupuk, ya. Apalagi suruh bawa beras, suruh bawa ini, bawang merah, terima. Jangan ditolak, walaupun kita merasa ngapain sih repot-repot pisang, nanti juga di jalan busuk saya bisa beli pisang di Jakarta. Nggak usah begitu, ini menyakiti hati orang tua. Atau bahkan ada orang tua yang saking sayangnya dengan anak, saking sayangnya dengan cucu, dia kirim pisang dari kampungnya, dipaketin. Perjalanan sampai 1 minggu, sampai rumah, sampai alamat yang dituju sudah busuk hitam. Mungkin kita berpikirnya, udah bu, nggak usah repot, kirim uangnya saja buat cucu, nanti kami belikan di sini jajan. Tapi begitulah orang tua. Perhatian dengan anak, perhatian dengan cucu, terima, sambut. Jangan sampai orang tua sakit hati dengan tingkah perbuatan kita. Ya Anda tidak berdosa dalam masalah ini. Dari Ummu Raha di Lemah Abang, bagaimana sikap kita apabila sudah didolimi karena batas tanah milik kita diambil tetangga yang sekaligus saudara sendiri. Iya, nah ini memang menjadi problem di masyarakat. Batas tanah kita diambil oleh milik tetangga, dan tetangga itu justru saudara kita. Ya Allah, antara enak dan gak enak. Mau negor, ya saudara, nggak ditegor, yaitu tanah saya. Bagaimana solusinya? Ketemu, bicara baik-baik. Misalnya manggilnya apa? Mas, ya mas, ini loh sertifikat saya, tertulis 100 meter persegi. Lah kok sekarang saya ukur cuma 80 meter persegi, 20 meter kok malah sampean ambil. Nah, baik-baik. Kalau baik-baik beliau menerima, langsung dirubah posisi rumahnya, tanahnya, begitu. Jadi ingatkan, bacakan hadis Nabi. Bacakan hadis yang tadi kami bacakan, hadis riwayat Muslim. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah seseorang, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jika dalam masa iddah yang ditinggal mati sama suami, apakah boleh menghadiri walimah? Istri yang ditinggal oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Bolehkah dia keluar rumah untuk menghadiri walimah? Keluarnya wanita dalam masa iddah ketika ditinggal mati oleh suaminya tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, keluar rumah karena kondisi darurat. Contoh darurat apa? Gempa bumi, kebakaran, longsor, banjir. Ini darurat. Maka jangan beralasan rumah sudah goyang-goyang nggak mau keluar rumah dengan mengatakan saya kan masih dalam masa iddah 4 bulan 10 hari, biarlah rumah ini menimpa saya ikut mati. Gak bisa, darurat, keluar. Karena kita diperintahkan menyelamatkan apa? Diri kita dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah engkau ceburkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka sudah gempa bumi, goyang, longsor, ada pengumuman penduduk segera mengungsi, ya keluar walaupun Anda masih dalam masa iddah karena ini kondisinya apa? Darurat. Keadaan kedua, wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal suaminya, dia keluar rumah untuk satu kebutuhan yang sifatnya memang hajat. Hajat itu apa? Kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh, makan, minum. Di rumah ketika suami meninggal, orang tua tidak datang karena jarak yang jauh. Saudara tidak ada yang datang sehingga kita hidup sendiri dengan anak-anak. Mau nyuruh anak nggak mungkin, anak masih keluar cari makan, cari minum. Kalau tidak kita keluar, anak-anak kelaparan. Maka Anda sebagai istri boleh keluar. Karena ada hajat. Apa hajatnya? Mencari makanan dan minuman untuk diri sendiri dan untuk anak-anak. Boleh kalau tidak ada yang bisa diminta tolong. Tetangga misalkan tidak bisa diminta tolong untuk belanja ke pasar, maka Anda boleh. Ini hajat. Yang ketiga, keadaan wanita yang keluar ketika dalam masa iddah untuk satu perkara yang bukan darurat, bukan juga hajat kebutuhan. Ya, hanya sekedar untuk senang-senang. Contohnya, tamasya. Jalan-jalan. Ketika suami meninggal, kita dalam masa iddah, kemudian warga di tempat kita tinggal mengadakan acara jalan-jalan ke laut, jalan-jalan ke puncak, kemudian kita ikut. Tidak boleh. Karena ini untuk senang-senang, dia bukan darurat, bukan juga hajat. Tidak boleh tamasya ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan walimah? Walimah juga termasuk sesuatu yang bukan darurat dan bukan suatu kebutuhan, maka Anda tetap di rumah Anda. Dari Ummu Fulanah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya berdosa karena sering sekali berdebat dengan suami karena cemburu dengan madu? Yang saya rasakan suami lebih condong ke yang baru dan waktu lebih banyak dengan yang baru, sedangkan anak-anak saya sudah 3. Surat-surat kakak keluarga saya tidak punya sampai anak yang keempat, ya, sampai anak yang ke-7 tahun. Sedangkan istri yang baru sudah dibuatin kakak dan sebagainya. Ya, inilah konsekuensi dari poligami. Ketika seorang suami menikah dengan istri yang baru, maka dia ada rasa kecondongan kepada yang baru. Karena ketahuilah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang baru itu ada rasa yang tidak dirasakan dengan yang lama. Betul nggak? Segambaran sederhana. Misalkan Anda beli HP baru, punya HP yang lama. Kira-kira yang sering dipegang itu HP baru apa HP lama? Ya jelas HP baru, pengen ngelihat aplikasinya apa sih, ya terus dipegangin ya. Sampai nomor HP yang lama pun pengen dipindah, ya ngotak-ngatik HP yang baru diotak-atik terus. Karena itu ada ungkapan likulli jadidin ladzah. Setiap sesuatu yang baru itu ada kelezatannya. Contoh lain, Anda punya jaket baru, dipakai terus tuh jaket baru. Yang lama lupa. Ya. Nah, suami yang punya istri baru, maka Anda punya hak jika yang dinikahi adalah gadis 7 hari. 7 hari bersama gadis, karena gadis itu perlu diajari, ditahamkan, karena baru dia gadis belum tahu apa-apa. Tapi kalau yang dinikahi istri kedua itu janda, maka Anda punya waktu 3 hari kemudian membagi giliran yang sama. Ini salah satu fikih poligami bagi yang akan menikah poligami. Nah, ketika ada kecondongan, suami condong dalam apa? Kalau ada kecondongan dalam hal cinta, rasa, ini kecondongan yang boleh. Karena hati manusia cuma satu dalam dirinya. Hati kita, 1 atau 2? 1. Maka hati yang satu ini nggak bisa dibohongi. Pasti dia akan punya rasa kecondongan kepada di antara 2 istri. Atau di antara 3 istri pasti ada yang lebih dia senangi. Mail, rasa condong yang sifatnya kecintaan itu tidak dilarang. Tapi kecondongan melebihkan salah satu dari istri dalam hal nafkah,
dalam hal rumah, dalam hal kebutuhan, ini yang harus diingatkan. Dalam hal giliran malam harus dibagi dengan rata, tidak boleh ada lebih condong kepada salah satunya. Tapi kalau perasaan hati lebih senang kepada salah satu, itu boleh, tidak dicela. Tapi yang sifatnya nafkah, fisik, misalkan fisik berupa rumah, ya, perlengkapan dan lain-lain, harus adil dalam masalah ini. Semoga Anda diberikan kemudahan dalam rumah tangga Anda. Kemudian dari saudara Ucok di Warung Bongkok, maaf Ustaz di luar tema, apakah yang dimaksud Allah Jalla Jalaluh, dan mohon penjelasannya. Saudara kami Ucok di Warung Bongkok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Allah Jalla Jalaluh. Allah jelas, pencipta kita, Rabb kita yang kita sembah, yang kita ibadahi. Jalla itu artinya yang mulia. Jalla Jalaluhu, yang mulia dan tinggi. Artinya Allah itu maha mulia, Allah itu maha tinggi, Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Maka tugas kita adalah mengagungkan Allah SWT, beribadah kepadanya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, para pemirsa yang Allah SWT, inilah akhir dari jumpa kita di siang hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah, dari menyembelih kepada selain Allah, kita durhaka pada orang tua dengan melaknatnya, merubah batas tanah, atau melindungi orang-orang yang berbuat perkara baru, menolongnya dan sebagainya. Karena dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat ini, kita akan menjadi muslim yang berakhlak, muslim yang beradab, yang mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.